Persaingan kakak beradik YOK merapat semuanya. Siap untuk masuk ke dalam drama keluarga Yakub yang makin seru? Oke, kakak mau tanya dulu. Pernahkah kalian merasa iri atau cemburu? Mungkin karena temanmu dapat nilai lebih bagus? Atau kakak atau adikmu lebih diperhatikan? Perasaan itu nggak enak ya. Nah, hari ini kita akan melihat persaingan sengit antara dua kakak beradik, Lee dan Rahel. Ingat kan? Yakub punya 2 istri, tapi hatinya hanya untuk 1 orang. Rahel yang cantik. Yakub sangat cinta pada Rahel, tapi ia tidak terlalu mencintai Lee, kakaknya. Ini membuat Lee sangat sedih. Setiap hari hatinya terluka. Tapi, teman-teman, adakah yang melihat kesedihan Lee? Ada. Tuhan melihat hati Lee yang hancur. Dan karena Tuhan sangat sayang pada orang yang terluka, Tuhan memberikan sebuah hadiah istimewa untuk Lee. Lee pun bisa punya anak. 1, 2, 3, 4 anak laki-laki lahir dari Leah. Wah, rumah Yakub jadi ramai. Di sisi lain, Rahel yang sangat dicintai Yakub justru merasa sangat sedih. Kenapa? Karena dia belum punya anak satupun. Setiap kali melihat kakaknya punya anak, hati Rahel jadi cemburu. Dia sangat ingin punya bayi. Wah, rumit ya. Lee punya banyak anak, tapi merasa tidak dicintai suaminya. Rahel punya cinta suaminya, tapi tidak punya anak. Persaingan di antara mereka pun jadi semakin panas. Keluarga mereka jadi tidak damai karena iri hati. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menunggu dan melihat kakaknya punya banyak anak, hati Rahel hancur. Dalam kesedihannya, dia melakukan hal yang paling benar. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia mencurahkan semua isi hatinya dan memohon belas kasihan Tuhan. Dan, teman-teman, apakah Tuhan mendengar doa Rahel yang tulus itu? Tentu saja, Tuhan itu baik. Alkitab berkata, Tuhan mengingat Rahel dan menjawab doanya. Tidak lama kemudian, keajaiban pun terjadi. Rahel akhirnya mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Hatinya dipenuhi sukacita yang luar biasa. Penantiannya yang panjang telah berakhir. Dia menamai anak itu Yusuf, yang artinya Tuhan menambahkan, karena dia berharap Tuhan akan memberinya anak lagi. Kelahiran Yusuf ini sangat spesial dan akan menjadi awal dari sebuah kisah yang super luar biasa. Pelajaran super penting dari drama keluarga ini, pertama, Tuhan selalu melihat dan peduli pada orang yang hatinya terluka. Sama seperti Tuhan melihat Lee, Tuhan juga melihat kamu saat kamu sedih atau merasa sendirian. Kamu tidak pernah dilupakan. Kedua, iri hati itu merusak. Persaingan antara Lee dan Rahel hanya membawa kesedihan. Daripada iri, lebih baik kita belajar bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Ya, ketiga, jangan pernah berhenti berdoa. Rahel menunggu sangat lama, tapi dia tidak menyerah untuk berharap pada Tuhan. Dan pada waktunya yang sempurna, Tuhan menjawab doanya. Dan yang terakhir, Tuhan bisa memakai situasi yang paling berantakan, sekalipun untuk rencananya yang indah. Dari keluarga yang rumit ini, lahirlah 12 anak laki-laki yang nantinya akan menjadi 12 suku Israel, bangsa pilihan Tuhan. Keren kan? Apa yang akan terjadi pada Yusuf, anak kesayangan Rahel? Wah, ceritanya akan makin seru. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.